Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age shone brightly, transforming the world with its advancements in science, medicine, and philosophy. At the heart of this era were scholars such as Al-Khwarizmi, the father of algebra, and Ibn Sina, whose medical texts were used for centuries. Knowledge flowed freely across the Muslim empire, making it the intellectual hub of the world. But like all great empires, decline came. Political fragmentation, invasions, and internal strife weakened the unity that once fueled this era of innovation. The fall of Baghdad in 1258 marked the end of this brilliant age, yet its legacy still echoes in modern science and knowledge. Though the age faded, its light still guides us today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revala Yusuf. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C dengan NIM 304250097. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada video ini, saya akan membahas salah satu masa paling gemilang dalam sejarah dunia, yaitu keemasan Islam atau biasa disebut dengan The Golden Age of Islam. Masa ini adalah periode ketika dunia Islam menjadi pusat ilmu, pengetahuan, budaya, dan peradaban. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Masa keemasan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam. Apa sih yang dimaksud dengan keemasan Islam itu? Jadi, masa keemasan Islam adalah periode kejayaan dunia Islam dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Terjadi antara abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi, dengan pusat pemerintahan di Baghdad di bawah dinasti Abbasiyah. Oke, berikutnya ada latar belakang kejayaan Islam. Yang pertama, dorongan agama. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu tanpa batas. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi. Wilayah Islam yang luas dan aman membuat aktivitas ilmiah dan perdagangan berkembang. Yang ketiga, ada peran para khalifah, terutama Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun yang menjadi pelindung para ilmuwan. Yang terakhir, ada perpaduan budaya. Islam menyerap ilmu dari Yunani, Persia, India, dan Romawi, lalu mengembangkannya lebih maju. Di sini ada pusat-pusat keilmuan Islam. Pada masa ini, berdirilah pusat-pusat keilmuan besar seperti Bait al-Hikmah di Baghdad, pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah terbesar pada saat itu. Yang kedua ada Universitas Al-Azhar di Kairo, yang hingga kini tetap menjadi salah satu universitas Islam tertua di dunia. Yang ketiga ada Cordoba di Andalusia, Spanyol, menjadi pusat kebudayaan dan ilmu di dunia barat. Dari tempat-tempat inilah lahir ilmuwan-ilmuwan besar dunia Islam antara lain. Yang pertama, Al-Khwarizmi, pelopor ilmu matematika dan aljabar. Istilah ini biasa disebut dengan algoritma, berasal dari namanya. Yang kedua ada Ibnu Sina atau biasa disebut dengan Avicenna, tokoh kedokteran yang menulis kitab Al-Qanun fi al-Tibb, digunakan di Eropa hingga abad ke-17. Yang ketiga ada Al-Battani, ahli astronomi yang menghitung gerak benda langit dengan akurat. Yang keempat ada Jabir bin Hayyan, disebut sebagai bapak kimia modern. Terakhir ada Al-Farabi dan Al-Kindi, dua filsuf besar yang mempertemukan filsafat Yunani dengan pemikiran, kebudayaan, dan kehidupan sosial. Selain ilmu, masa keemasan juga ditandai oleh kemajuan dalam seni dan budaya. Arsitektur Islam berkembang pesat dengan berdirinya Masjid Cordoba, Masjid Samara, dan Istana Alhambra yang indah. Perdagangan pun maju pesat. Dunia Islam menjadi penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa. Sistem pendidikan pun terstruktur. Muncul madrasah, perpustakaan, dan universitas sebagai lembaga belajar formal. Pada masa kemunduran,
Namun, setiap peradaban pasti mengalami masa sulit. Setelah berabad-abad berjaya, dunia Islam mengalami kemunduran karena beberapa hal, di antaranya sebagai berikut: perpecahan politik antar dinasti, serangan luar seperti perang salib dan serang Mongol, penurunannya semangat ilmiah, dan serta pergeseran jalur perdagangan dunia. Adapun hikmah yang dapat kita ambil sebagai berikut: ilmu dan iman harus berjalan dengan seiring. Kejayaan lahir dari kerja keras, persatuan dan kecintaan terhadap ilmu. Dan yang paling terpenting, umat Islam memiliki sejarah panjang sebagai pelopor peradaban dunia. Mari kita jadikan semangat para ilmuwan muslim terdahulu sebagai inspirasi untuk membangun kejayaan Islam masa kini. Dalam keemasan Islam, kita belajar bahwa semangat mencari ilmu, menghargai perbedaan, dan menghubungkan iman dengan akal. Semoga video yang saya buat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.